Kita lihat di samping huruf ro itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Kemudian na dibaca panjang. Na dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya. Kemudian bagi yang belum lancar, masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, maka dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan segera bisa lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 253. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 253 ini, seperti kita lihat ayatnya itu lumayan panjang, sehingga di sini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami itu semoga setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video-video kami, semoga langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid, kemudian langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya. Jadi kita belajarnya itu ya perlahan-lahan saja, pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, bertahap-tahap, yang terpenting bisa langsung dipahami, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 253 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini ya, dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini saja. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Jadi ini harus betul-betul Bapak dan Ibu saudara ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan bisa langsung paham, seperti itu.
Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, huruf sebelumnya yang di sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Huruf setelahnya yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini tilkar. Nah, di sini ada huruf alif lam. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau berjumpa dengan huruf alif lam, ya letaknya jajar seperti ini, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa. Nah, ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya adalah huruf ro. Kita lihat di samping, huruf ro itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka karena alif lam berjumpa dengan huruf ro dan huruf ro ini merupakan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga cara membacanya itu dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dibaca idgham. Makanya di sini kan huruf lamnya itu dia tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, tidak ada barisnya. Cara membacanya itu dari ka langsung masuk ke huruf ro begitu. Tilkar rusulu faddalna begitu. Kemudian huruf ro memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Huruf ro memiliki harokat dhammah, maka huruf ro-nya itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkalisan kita itu ketika kita mengucapkannya itu dia naik terangkat ke atas. Tebalkan huruf ro-nya. Tilkar rusulu faddalna begitu. Kemudian dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini yang seperti badan ke atas ini huruf alif ini, tapi dia disambung dengan huruf nun. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu, kita perhatikan dia memiliki tanda baca apa, dia memiliki harokat apa. Nah, kita perhatikan harokatnya, tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, ini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah, karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada huruf nun, memiliki tanda baca fathah, nah sehingganya dibaca panjang. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif, kalau dia memiliki tanda baca fathah maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Faddalna ba'dahum. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad, kemudian cara menentukan panjangnya dengungan atau gunnah,
Silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Nah, faddalna mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Faddalna ba'dahum ala. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, ya, itu maksudnya itu sama saja. Sekarang perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang di kotak nomor 3, yang izhar. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian ada huruf mim sukun, kita perhatikan huruf setelahnya. Ada huruf mim sukun, setelahnya di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya huruf ain. Nah, di sini huruf ain, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, baca pendek saja. Ba'dahum ala. Jangan dibaca ba'dahum ala. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, baca pendek saja. Kemudian la dibaca panjang, la dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Tanda baca fathah itu kan dia bentuknya dia baris 1 mereng di atas huruf seperti ini, baris 1 dia miring di atas huruf seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berdiri seperti ini bentuknya, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan, maka ini mengisyaratkan huruf di atasnya kalau memiliki tanda baca fathah berdiri seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi ini namanya adalah mad tabi'i. Tadi di awal ya sudah kita bahas rumus mad tabi'i. Rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 tadi. Nah, maka mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri atau berbentuk alif kecil yang berdiri di atas huruf seperti ini. Nah, ini sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ala ba'd begitu. Nah, kemudian di sini ada, kalau kita berhenti di huruf dod ini, kita baca ba'd begitu, ba'd. Nah, huruf ainnya kita baca jelas ba'd. Nah, kemudian huruf dodnya juga jangan kita hilangkan. Nah, jadi tetap dibaca huruf dodnya ini, tetap dibaca ba'd, ada ed-nya di ujung itu, ba'd. Nah, begitu. Kenapa tidak dibaca ba'din? Kenapa kok dibaca ba'd? Kenapa huruf dodnya ini kita matikan, kita sukunkan? Kenapa? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, ya, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, begitu. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita di huruf dod. Nah, sedangkan huruf dod tidak dibaca panjang. Kalau kita berhenti di huruf dod tidak dibaca panjang, ya makanya kita sukunkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap kita berhenti, setiap kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga ini kita berhenti di huruf dod tidak dibaca panjang, makanya hurufnya itu kita sukunkan, sehingga kita baca ba'd, begitu. Tidak dibaca ba'din, tidak. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, bentuknya itu huruf mim. Nah, tapi bentuknya huruf mim, tapi huruf mimnya itu lihat nih, bentuknya itu seperti ini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Harus diamati bentuknya huruf mim pada wakaf itu, harus diamati. Nah, supaya tidak salah. Supaya tidak salah, karena nanti
hukum bacaan iqlab itu juga biasanya itu ada huruf mimnya, mim kecil, tapi dia bentuknya berbeda. Nah, makanya harus betul-betul kita amati bentuk huruf mim tanda berhenti atau tanda waqaf itu harus betul-betul kita amati. Bentuknya tuh seperti ini. Ini namanya adalah waqaf lazim. Waqaf lazim. Jadi kalau menemukan tanda waqaf berbentuk huruf mim seperti ini waqaf lazim. Jadi maksudnya itu kita harus berhenti, wajib untuk berhenti. Jadi kalau menemukan tanda waqaf berbentuk huruf mim seperti ini, tidak boleh diwasolkan, tidak boleh kita sambung, kita lanjutkan bacanya, tidak berhenti di tanda waqaf ini, tidak boleh, harus berhenti, wajib untuk berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini maka kita harus berhenti, wajib dulu berhenti kita. Nah, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka kita harus rajin-rajin untuk membuka Al-Quran dan juga membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.